Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, senang rasanya kembali TV 10 menghadirkan satu program istimewa yang tentu saja sesuai tagline kami, yaitu menginspirasi dan mengedukasi. Mengedukasi dengan ilmu psikologi, terutama parenting, dalam program Bincang Psikologi Anak. Bersama saya Carla Ratna, dan tentu saja menghadirkan narasumber kita, seorang psikolog anak. Beliau adalah Bunda Tarika. Bunda Tarika Isnaning Tias ya Bunda. Iya, betul sekali. Nah, seperti kita ketahui, selama beberapa waktu ini membersamai kita dalam program Bincang Psikologi Anak. Beliau ini adalah psikolog di Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro, Surakarta ya Bunda ya. Oke, saat ini Bunda kita berada di salah satu kampus yang berada di Kartasura, yaitu kampus STIS Tekom atau STIS Studi Ekonomi Modern. Ini terletak di Jalan Diponegoro nomor 69 Wirogunan, Kartasura. Jadi yang mungkin dari Boyolali, Kartasura, Solo, Sukoharjo, Klaten dan sekitarnya itu bisa mencari kampus untuk kuliah itu di sini. Kalau namanya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi kan jurusannya manajemen, S1 manajemen dan S1 akuntansi yang tersedia di STIS Tekom ini. Nah, yang istimewa adalah di STIS Tekom itu bayarnya satu tapi dapatnya dua. Jadi jurusannya dapat dua. Nah, kalau nanti butuh informasi lebih lanjut bisa langsung ke Instagramnya, yaitu di STIS Tekom, atau di Facebooknya juga bisa di STIS Tekom gitu. Kita saat ini berada di lobinya STIS Tekom ya Kak ya. Nah, bicara tentang, ini kan kebetulan pas di kampus ya, kita bicara tentang pendidikan deh, tapi yang pas dengan tema kita kali ini adalah untuk pendidikan anak-anak yang mau masuk sekolah. Jadi anak-anak seiring bertambahnya usia, tentu saja perkembangan dari balita sampai memasuki usia sekolah ya Bunda ya. Nah, berbagai persiapan yang dilakukan oleh orang tua menjelang anak-anak masuk sekolah. Pasti ada namanya orang tua kan ketar-ketir, sama seperti saya dulu ketika akan memasukkan anak sekolah, ini pasti bertanya-tanya, anakku udah siap belum ya sebenarnya sekolah? Itu hal pertama yang pasti orang tua pengen tahu gitu, anakku tuh udah siap apa belum. Nah, terus apa yang harus dipersiapkan juga sebagai orang tua yang akan memasuki, anak-anaknya akan memasuki usia sekolah. Nah, kita di sini akan ngobrolin itu. Jadi intinya adalah bagaimana menyiapkan anak masuk sekolah. Betul ya Bun ya. Oke. Mumpung juga beberapa waktu yang akan datang adalah pembukaan. Kembali sekolah, kenaikan tingkat, kembali masuk sekolah kelas, ya. Jadi mempersiapkan anak untuk masuk sekolah baru. Nah, itu yang akan kita berbincangkan ya Bun ya. Kita ini dulu harus tahu dulu kenapa sih harus dipersiapkan. Karena kan ya udahlah, biarlah nanti dia juga akan bergaul sendiri, atau ya udah nanti kalau ini kan dia bisa menyesuaikan sendiri. Nah, kalau untuk orang tua, kenapa kita harus mempersiapkan ini Bun? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, kenapa sih kalau kita harus mempersiapkan? Yang pasti karena ketika tidak ada persiapan, semua itu perlu di-prepare ya. Ketika tahu-tahu kita memasukkan anak yang dalam sekolah baru, padahal mungkin yang awal ya kayak 3 tahun, dia yang masuk 3 tahun, ya. Kelompok bermain kecil gitu ya, masih kecil, dia terbiasa di dalam rumah, kemudian dia dibawa ke lingkungan baru, otomatis ada butuh nih yang namanya penyesuaian. Nah, kenapa kok itu harus banget kita mempersiapkan gimana sih caranya dia bisa nyaman dari rumah untuk pindah ke sekolah. Iya, betul, dengan lingkungan baru, teman-teman baru. Jadi bukan hanya pilihan sekolah ya yang harus menjadi pertimbangan orang tua, tetapi juga faktor kesiapan dari sekecil ya Bun ya. Iya, betul sekali. Oke. Jadi kita harus tahu dulu nih, anak kita itu udah siap atau belum sih sebenarnya sekolah itu dilihat dari mana Bun? Oke, baik. Kalau dia siap atau belum, itu kita lihat dulu ketika kita mungkin ya kalau mau memilih sekolah kan tidak serta-merta kita memilihkan. Biasanya nih setiap sekolah nih ya, kalau yang saya tahu adalah ada trial class. Trial class. Ya biasanya ada trial class di taman kanak-kanak atau playgroup, itu biasanya mereka ada trial class. Nah, kita coba nih, dicobakan ke tempat tersebut.
Nah gitu diajak dia biar tahu lingkungannya, biar tahu gurunya gimana. Ketika dia ikut trial kelas, apakah dia nyaman atau tidak? Kalau dirasa mungkin kita mau ada nih beberapa nih orang tua yang memasukkan dia sudah 2 tahun. Kalau dia sudah merasa nyaman, dia sudah nggak ada masalah, kita tinggal dan sebagainya. Oke, berarti dia anak itu sudah siap untuk kita lepaskan atau untuk kita masukkan sekolah. Tapi kok 2 tahun dia kok masih istilahnya dia kok belum nyaman, masih nangis ketika ditinggal. Betul. Kemudian kan ada kok ada yang perlu diperbaiki ya, semua kayak dia masih kelekatannya masih kita nangis ditinggal, kemudian kok dia belum bisa berbaur sama temennya, sudah dicoba beberapa kali trial kok dia masih tetap sama. Oh berarti kita harus fokus ke anaknya dulu nih, memperbaiki dulu nih, berarti dia belum siap nih untuk menyesuaikan diri di lingkungan baru. Mungkin faktornya adalah ketika mungkin di rumah, saking di rumah dia tidak pernah nih bersosialisasi dengan temennya, terlalu di rumah sama mamahnya terus, sama orang tuanya, tidak pernah berpisah sama sekali. Itu otomatis berarti harus ini nih pelan-pelan nih, kita nggak bisa langsung memasukkan anak atau melepaskan anak. Itu seperti itu. Dan sebagai orang tua juga harus tahu nih ya, masalah apa saja sih sebenarnya akan dihadapi oleh anak di sekolah yang baru. Karena dengan begitu orang tua pasti akan punya prepare sendiri sebelum memasukkan anak ke sekolah tersebut ya Bun ya. Nah, apa sih yang bisa kita tahu tentang masalah-masalah yang ada di sekolah yang baru ini? Iya, betul Kak Nana dan Permisa TV 10 di rumah yang biasanya sering banget nih. Mungkin kalau dalam anak-anak 2 tahun atau 3 tahun masuk TK atau playgroup itu pasti dia kan butuh penyesuaian ya. Permasalahannya dia biasanya penyesuaian diri di lingkungan yang baru. Kemudian pasti di setiap tahun ajaran baru itu pasti kalau banyak sekali karena saya di TK ya, itu yang pasti nangis ditinggal nih sama beberapa itu pasti nggak hanya satu, ada beberapa itu ada yang minta ditungguin di kelas, nggak mau ditinggal, itu seperti itu. Kemudian ada juga anak yang istilahnya dia biasanya penyelesaian dirinya adalah nunggu, istilahnya dia melihat dulu nih, baru dia nyaman, oke, dia bisa ditinggal. Kemudian ada juga anak yang pemalu, nggak mau padahal di rumahnya itu dia seneng banget bercerita, aktif banget gitu. Tapi ketika dia mulai masuk lingkungan yang baru, tiba-tiba jadi pemalu, jadi yang penakut gitu, jadi cengeng gitu ya. Itu jadi kayak istilahnya jago kandang ya kalau itu. Kemudian juga ada yang anak yang menjadi pemalu gitu ya. Kemudian juga anak itu permasalahannya biasanya kayak belum nyaman sama lingkungannya. Itu juga bisa. Jadi kita harus mempersiapkan nih hal-hal tersebut gitu. Jadi kapan harusnya dipersiapkan nih Kak? Idealnya ini kan sudah mau memasuki ajaran baru. Nah, mumpung masih ada waktu, nah kira-kira idealnya itu berapa waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan anak ini supaya benar-benar siap dia memasuki sekolah yang baru, mumpung mau ajaran baru kan ya? Oke, baik. Sebenarnya kan kalau sekolah baru tidak hanya untuk TK ya, kemudian yang TK ke dari SD, TK ke SD juga bisa ya. Jadi kapan sih jadi sebelumnya kan kita pasti mencari sekolah ya. Ketika mencari sekolah itu adalah sebenarnya pengenalan dulu lingkungan. Jadi anak dilibatkan, ikut? Pasti harus dilibatkan. Gitu. Karena yang menjalani kan bukan orang tua, tetap anaknya kan ya. Jadi kita ajak nih dari satu, maksudnya kita sudah punya beberapa list nih, TK mana yang mau dikunjungi, kita sudah serap. Tapi mungkin ada tersisa 3 list atau 2 list gitu ya. Kemudian ajak juga itu tadi kayak trial class di sini gitu. Kira-kira dari ketiga tempat tersebut mana sih anak yang ngerasa nyaman, gurunya nggak nyaman. apa-apa ya, jadi survei-survei dulu sama anak ya. Iya gitu, seperti itu. Kemudian kita tanyain seneng nggak, paling seneng yang di mana? Semua seneng nih. Seneng semua gimana? Seneng semua. Kan anak-anak ya tetap harus gitu menentukan orang tuanya. Kira-kira mana nih yang sesuai dengan budgetnya semuanya, yang berarti pertimbangannya. Kan itu kalau anak, alhamdulillah dong kalau anaknya seneng semua berarti kita ya. berarti Soalnya ada tempat bermainnya gitu.
Nah itu pasti ketika sudah dilibatkan anak ya, kita tahu anak sudah tahu lingkungannya, sudah nyaman sama lingkungannya, berarti kan kita sudah mengurangi masalah tuh, masalah penyesuaian, kemudian masalah juga anak jadi pemalu, jadi dia sudah bisa nih mengatasi lah ya rasa mengatasikan malunya. rasa malunya, kemudian dia sudah bisa masuk ke lingkungannya, jadi kan udah nih mengurangi masalahnya itu. Terus nanti kemudian ketika sudah masuk ke sekolah, sudah mulai masuk sekolah, misalnya Juli ya atau Juni itu ya, kita preparekan dulu anaknya. Jadi prepare-nya adalah di briefing dulu nih. Sebelumnya ya di briefing ya. Sebelumnya adalah kita tanya, besok kita sudah mulai sekolah loh, di sekolah yang kemarin kita ke sana. Kan adik sudah senang kan di sana? Cocok ya. Iya, di sudah sana. cocok di sana. Nah, besok kita ke sana. Besok kita ketemu teman-teman Apalagi baru. ini ya, keuntungannya adalah sekolah-sekolah sekarang itu ada sistem inden. Artinya Iya, kan betul jauh-jauh sekali. hari itu kita sudah bisa untuk masuk ke lingkungan sekolah itu untuk mendaftarkan anak-anak Iya, ya. betul Jadi sekali. bisa menggunakan itu untuk survei dulu lah ya. Artinya Iya. sudah cukup waktunya untuk mengenal sekolah yang baru. Baik. Betul Nanti sekali. bagaimana sebagai orang tua kita untuk bisa mempersiapkan atau persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua sebelum anak-anak memasuki sekolah yang baru? Jangan kemana-mana karena Bincang Psikologi Anak akan segera kembali untuk Anda. Makanya tetap di TV 10. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi Anak bersama saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bunda Tarika. Dan di kesempatan kali ini, sahabat TV 10, kita sedang berbincang untuk menyiapkan anak masuk sekolah baru. Terutama kita kan akan memasuki tahun ajaran baru ya Bun. Bukan berarti yang dari balita masuk SD, masuk dari TK atau mungkin dari TK masuk SD juga bisa. SD ke SMP juga kita masih bisa ya. Itu perlu persiapan. Beda kalau dari SMP ke SMA itu sepertinya mereka sudah pintar beradaptasi. Iya, betul. Nggak perlu kita persiapkan yang banget-banget, mereka sudah bisa prepare sendiri. Iya, betul Kan berbeda sekali. dengan mungkin yang anak TK mau ke SD atau anak balita mau ke TK gitu ya Bun ya. Nah tadi berbicara tentang masalah yang ada di sekolah baru itu orang tua juga harus tahu. Iya. Karena dengan begitu orang tua bisa mengantisipasi anak-anak akan mengalami masalah di tempat yang baru ya Iya, Bun. betul sekali. Oke, kemudian saat sudah tahu masalahnya berarti kita sudah bisa prepare. Nah, apa saja sih yang bisa dipersiapkan oleh orang tua saat anak akan masuk sekolah baru ini, Bun? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Tadi ya seperti tadi sudah kita istilahnya briefing dulu ya Kak ya. Ketika sudah selesai briefing nih, sudah beritahu besok kita mau sekolah. Terus kemudian kita libatkan anak nih untuk mempersiapkan alat tulisnya dan sebagainya biar dia termotivasi nih atau biar semangat. Oh, besok aku udah mulai sekolah. Bangunnya harus pagi. Bangunnya harus karena pagi. biasanya kan Iya. namanya masih balita tuh kadang bangunnya kan sesuai ininya ya, sesuai ritmenya. Tapi mungkin karena jauh-jauh hari itu bisa dipersiapkan juga untuk membiasakan dia bangun pagi ya Kak ya. Betul sekali, sudah dipersiapkan dulu ya. Dari malamnya ini ayo tidurnya agak awal kan besok sudah mulai sekolah ya. Kalau mulai sekolah mungkin biasanya 7:30 untuk yang TK itu ya 7:30 itu, atau yang dari pasti penyesuaian dari TK ke SD yang kadang. Iya, yang kalau di TK kan masuk bener 7:30, banget. tapi SD ada yang 6:30, Iya, betul ada yang jam sekali. 7 gitu, itu kan Penyesuaian penyesuaiannya. lagi. Nah, itu berarti kan kita harus mempersiapkan nih, kita anak itu harus tidur lebih awal. Kemudian besok kita ini ya, istilahnya jam 7 sudah harus berangkat, berarti jam 5 sudah harus bangun. Kemudian kita memastikan moodnya anak itu dalam keadaan baik dulu. Itu. Karena mood anak itu kan ya beda dengan kita orang tua. Kadang ada anak yang moodnya swing modelnya, Iya, betul moody sekali. banget. Nah Iya. itu yang harus tetap. Kita sebagai orang tua gimana sih menjaga moodnya anak? Orang tuanya yang paling tahu. Iya, betul sekali kan, kita cari tahu kira-kira apa sih yang bikin anak itu kok dia bisa jadi
tiba-tiba berubah jadi marah-marah, itu kan biasanya ada penyebabnya nih. Kemudian mungkin anaknya nggak bisa nih diburu-buru, berarti kan kita harus prepare dulu sebelum itu. Bener. Kemudian yang dipastikan juga nggak hanya anaknya ya, orang tuanya juga harus tenang. Kadang adalah ketika dia mungkin orang tua ini kan takut nih, kayak nanti anakku gimana ya, bisa nggak ya? Biasanya panik orang tuanya. Iya, betul sekali. Nanti gimana ya anakku di sekolah sama. Iya, itu kayak dulu. Jadi yang harus dipastikan itu moodnya orang tuanya bagus, anak moodnya, nanti nular ya ke anak ya. Jadi kalau semama di hari pertama aja ya, contohnya ya anak orang tuanya sudah terburu-buru, moodnya nggak bagus, anaknya pasti rewel. Nanti ke penyebabnya aja nanti ya. Penyebabnya ke sekolah nggak mau ditinggal, kemudian anak di sekolah juga terus ya. Itu beberapa sih yang pernah datang tuh seperti itu. Jadi kayak karena orang tuanya terlalu khawatir, ini gimana ya anakku nanti gini ya, bisa nggak padahal nggak ada temennya yang dari TK, semama yang masuk SD sini, bisa nggak ya? Nah, itu kita sebagai orang tua kita harus juga menenangkan diri dulu. Ketika ingin anak kita tenang, kita harus tenang dulu nih. Jadi biar anak itu kita bahagia dulu, anak biar bahagia menyambut sekolahnya. Nular ya. Iya, orang tua betul sekali. Bahagia, dan yang jelas juga harus yakin anaknya bisa beradaptasi. Apalagi kalau kita selama ini sih mengajarkan dia untuk bersosialisasi, terus bermain bersama teman atau saudara, itu juga salah satu langkah yang bagus sekali ya untuk mempersiapkan anak sekolah ya, Bun. Iya betul, jadi kayak bersosialisasi ya dengan temannya. Kemudian kalaupun sebagai orang tua kita menyadari bahwa ini loh anak saya penyesuaiannya lebih lama, apa itu, sampaikan saja kepada gurunya. Oh gitu ya, bisa ya komunikasi dengan guru. Jadi kan guru akan gimana ini caranya, Bu minta tolong ya biar anak saya nyaman, gimana, karena selama ini mungkin ada beberapa orang tua ya yang dia memang lingkungannya terbatas, hanya sekedar dia sama anak orang tuanya aja, kemudian jarang diajak keluar gitu ya. Mungkin biasanya dia menyesuaikan dirinya lebih lama. Sampaikan saja itu kepada gurunya atau pihak sekolahnya, seperti itu ya. Juga biar nanti gurunya kan yang aktif, gurunya yang gimana sih caranya. Biasanya ada beberapa guru itu yang udah mama coba ditinggal dulu, nanti kalau nangis dulu nggak apa-apa, karena kan sudah biasa ngadepin anak-anak dulu. Ya. Iya gitu. Iya. Itu juga bisa disampaikan kepada kepada pihak sekolah atau pihak guru, seperti itu. Selain itu prepare apa lagi yang bisa dilakukan oleh orang tua? Iya, di-prepare lagi, kemudian kayak libatkan anak tadi ya, untuk kayak menyiapkan. Terus kalau memang sadar peralatan sekolah juga ya? Iya, kalau sadar anaknya memang memang dia bermasalah dalam penyesuaian, ya kita sampaikan. Kemudian kita coba dulu, tidak hanya guru ya, kita orang tua coba dulu, kayak nggak apa-apa nih ditungguin dulu sebentar. Terus kemudian kita nungguinnya agak jauh gitu. Kalau dia sudah sedikit nyaman, gitu ya, jadi perlu proses ya. Gitu. Jadi di dalam kelas, di dalam kelas dia yuk coba kita agak pintu. keluar dulu. Jadi biasanya sih kalau di setiap sekolah ya seminggu itu biasanya nggak apa-apa sih kayak ditungguin dulu. Tapi di dalam kelas atau gimana? Berproses ya. Berproses ya. Di dalam kelas dulu, biasanya di luar kelas. Kalau sudah dirasa anaknya sudah nyaman, oke baru kita tinggal. Karena ada orang tua yang kadang putra putrinya ini nggak mau ditinggal, terus ya udah diturutin sampai yang sekolah nih orang tuanya loh. Betul sekali. Ada nggak di sekolahnya tempat Bunda Tarika? Ada juga ya. Gitu ya. Jadi kayak kita istilahnya kalau sebagai orang tua harus dia nanti kan akhirnya mandiri ya, itu istilahnya melatih kemandirian. Otomatis kita sebagai orang tua harus istilahnya merelakan nih, harus agak sedikit, kalau orang Jawa bilang tebel gitu loh untuk. Gitu. Iya, kalau nangis ya nggak apa, nggak nangis itu ya. Ada gurunya kok yang biasa mengatasi anak seperti itu. Sekali. Jadi pertama memang kita sebagai orang tua tuh harus percaya dulu ya sama gurunya ya, Bu ya, itu yang pasti yang kepercayaan antara ke sekolah sama orang tua atau pihak orang tua ke guru itu kan harus ya. Karena
kan ada nih yang menitipkan ya itu kadang-kadang orang tuanya yang mengintervensi banget guru. Nah ini yang harus kayaknya harus dikurangi kan. Ada yang orang tua yang tuh ini loh anaknya tuh seperti ini harus begini-begini gitu kan. Nah biarkanlah guru ini justru mengeksplor kemampuannya karena memang sudah biasa untuk menghadapi anak-anak yang semacam itu ya Bun. Betul sekali. Jadi kayak kita harus prepare ya sebenarnya. Bisa prepare ke jauhnya adalah yaitu sering-sering diikutkan trial class gitu biar dia terbiasa dengan gurunya. Kan ini pasti taman kanak-kanak atau TK ini di beberapa di Surakarta banyak kok yang sudah ada trial class tuh banyak. Jadi silahkan kalau mumpung nih ada kesempatan itu silahkan diikutin untuk anak itu biar bisa lebih dekat. Jadi dia tidak kaget istilahnya untuk masuk di lingkungan yang baru seperti itu. Soalnya kalau tiba-tiba dia masuknya langsung di hari pertama itu mesti kaget loh seperti ini ya kok banyak ya banyak orang gitu kan pasti ini ya. Itu betul sekali. Jadi kan kalau biar dia terbiasa juga gitu kan. Terus kalau misalnya nih di sekolah kan ada nih anak yang mungkin susah bergaul. Apakah mungkin di masa 1 minggu ketika orang tua menunggu itu juga bisa memperkenalkan dengan temannya atau kadang-kadang kan anak kan inginnya interaksinya sama orang tua aja. Nah sebagai orang tua tuh bagaimana gitu supaya anak-anak itu juga mau bersosialisasi Bun? Iya jadi kayak gini kita pelan-pelan ya melepasnya ya adalah melepasnya gini. Cari istilahnya dia ketika di taman bermain ya dia kok cocoknya sama ini dia sudah mulai mendekat ya sudah kita agak menjauh. Oh gitu beri waktu beri waktu dia mungkin tipe anaknya adalah mengamati dulu baru dia mendekati orang gitu. Atau ada tipe anak yang memang dia harus didekati dulu kemudian ini tuh ayo kenalan sama temennya ini gitu. Nah otomatis apa namanya ketika dia berhasil jangan lupa beri apresiasi ya. Oh tadi adik hebat ya kan mungkin dia udah punya teman baru udah ya punya teman gitu. baru ya tadi namanya siapa ditanyain gitu. Iya itu jadi kayak kayak dibiarin aja sih kayak apa namanya biarin anak itu dideketin dulu nih sama ayo main ya ini ya sama ini pas pengenalan tuh ya main sama ini ya sama si A gitu. Oke dia kok sudah nyaman ya sudah kita agak menjauh ya. Terus kita besoknya tugasnya adalah kamu sudah punya teman kan di sini jadi kalau besok sekolah kamu sama ini ya mama tinggal. Nah gitu. itu kan sudah berproses bisa, ya. Kita jadi tidak harus kita menuntut di hari pertama untuk anak itu langsung bisa menyesuaikan diri ya Bu. Iya karena kan lama ya maksudnya kita kan tidak semua anak itu bisa langsung menyesuaikan diri. Nah jadi kita harus proses nih untuk anak itu belajar oh ini ternyata ada nih teman di sini ada guru ada semuanya. Oke biarkan anak berproses itu intinya. Oke hampir 30 menit Bunda saatnya untuk menyampaikan pesan nih untuk orang tua yang ada di rumah untuk sahabat TV 10 yang mungkin ajaran tahun ini mau memasukkan putra-putrinya ke sekolah atau mungkin yang dari TK mau beralih ke SD atau ke SMP. Nah prepare apa yang perlu untuk orang tua tadi kita sudah sampaikan mungkin mau disimpulkan Bunda atau ditambahkan? Oke baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah ketika kita mau mempersiapkan anak untuk di sekolah baru artinya adalah kita harus mempersiapkan diri kita sendiri dulu mempersiapkan dulu mentalnya anak kemudian mempersiapkan dulu anak itu bisa belajar untuk bersosialisasi dan menyesuaikan diri agar anak itu lebih semangat menyambut di sekolah baru. Oke, jadi persiapkan diri Anda dulu, kuncinya begitu. Jangan panik ya. Kalau Anda bahagia, insya Allah nanti putra-putri juga ketika akan masuk ke sekolah juga bahagia. Yang jelas jangan panik gitu ya, pesannya Bunda Tarika. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya hampir kurang lebih 30 menit. Carla Ratna dan juga psikolog kita Bunda Tarika menemani Anda. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya untuk sahabat TV 10. Terima kasih Bunda Tarika ilmunya. Sampai jumpa lagi dalam program Bincang Psikologi Anak di lain kesempatan. Saya Carla Ratna dan juga Bunda Tarika undur diri. Tetap bersama kami di TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.